Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan seorang martir, yaitu martir dari Jepang, namanya Paulus Miki. Tidak sendirian, dia bersama dengan kawan-kawan. Seorang yang berasal dari keturunan bangsawan yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi kesaksian namanya sampai dengan menumpahkan darah. Dialah martir Jepang. Dan kita peringati pada hari ini. Teladan yang bisa kita ambil dari kemartiran Paulus Miki dan kawan-kawan, mereka sungguh-sungguh yakin bahwa mereka menerima satu anugerah yang besar lewat iman ini. Dan anugerah itu begitu berharga, tidak bisa ditukar dengan apapun. Dia seorang bangsawan yang berkecukupan sungguhnya. Dan dia merasa bahwa menjadi anggota kerajaan Allah itu lebih terhormat daripada sekedar kerajaan duniawi. Dan itu dia buktikan memegang teguh iman sampai dengan akhir hayatnya. Peristiwa kemartirannya Bapak Ibu bisa membaca dari kisahnya yang begitu heroik. Mereka yakin betul bahwa iman itu sungguh-sungguh layak dipertahankan sampai akhir hidup dan membawa kepada keselamatan. Semoga kita juga demikian. Memang tantangan hidup yang kita punya, tantangan iman yang kita punya, barangkali ada orang yang sampai tahap seperti itu, sepertinya harus menyerahkan nyawa. Tapi kebanyakan dari kita nampaknya tidak sampai kepada tahap itu. Tapi memang kita perlu menyadari bahwa iman yang kita punya itu berharga betul. Dan apapun risikonya, kita harus melatih bagaimana sebetulnya kita harus bertahan setia kepada iman yang kita punya dengan segala situasi dan risikonya. Dan itu bisa kita latih dengan praktek-praktek iman yang tahapannya, tingkatannya mungkin dari hal-hal yang kecil, sehingga nanti ketika tuntutan itu betul-betul besar, kita juga siap, kita juga tidak mundur. Nah, Injil pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya suka melihat bagaimana sesungguhnya suatu mujizat itu bisa terjadi. Mujizat itu bisa hasil dari iman. Orang beriman dengan kuat maka dia memperoleh mujizat. Tapi juga bisa mujizat diterima oleh seseorang dan kemudian dia menjadi percaya dan beriman. Sama-sama baiknya. Nah, fungsi dari iman yang kita punya itu selalu tidak dikaruniakan kepada kita hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Dalam kisah Injil sangat nampak bahwa banyak orang-orang sehat membawa orang sakit. Tidak diceritakan di sana siapa yang percaya. Bisa saja yang sakit itu percaya, minta supaya dibawa oleh temannya sampai kepada hadapan Yesus, atau memang orang sakit itu sendiri, orang yang teman-teman yang sehat itu sendiri yang percaya bahwa kalau temannya dibawa ke hadapan Yesus akan mendapatkan kesembuhan. Nah, ini kerjasama yang bisa kita perhatikan sangat bagus. Jadi baik iman kita sendiri itu bisa menghasilkan buah untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Dan ini saya sebut sebagai sifat misioner dari iman kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan iman itu hanya bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri, itu namanya iman egois. Tapi iman yang kita punya itu oleh Tuhan memang dikaruniakan supaya berbuah baik untuk keselamatan diri sendiri dan juga untuk keselamatan bagi sesama. Maka kita tidak boleh berpikir pelit atau hanya imanku hanya untuk menyelamatkan aku. Termasuk talenta-talenta, berkat-berkat karunia Tuhan yang kita punya itu bisa dibagikan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi anugerah iman harus bisa menjadi berkat. Maka kalau ada orang yang berpikiran sempit, seolah-olah imannya itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, sesungguhnya itu terlalu sayang.
kasihan bahwa iman berada di tangannya orang yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sesungguhnya diminta dari kita ketika kita menjadi iman? Ya, meneladan yang seperti tadi. Ayo kita gunakan, kita sungguh-sungguh memanfaatkan, kita hargai, kita hayati iman kita seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan inginkan. Memang Tuhan ingin membuat orang-orang selamat, tapi juga kita diundang untuk saling menyelamatkan. Dan itulah indahnya panggilan orang beriman. Maka kalau orang beriman tidak punya pikiran untuk menyelamatkan orang lain, tanda tanya. Iman Kristen mengajarkan seperti itu. Maka apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bergerak, hayati iman yang seperti itu. Iman yang sungguh-sungguh misioner, iman yang tidak egois. Iman yang bermanfaat, menjadi berkat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, bahkan bagi semesta. Kalau Tuhan mau datang ke tempat kita, kita sambut dengan baik. Kalau Tuhan harus dijangkau dengan segala upaya, ya kita berjuang. Seperti dalam bacaan pada hari ini, orang-orang berjuang membawa sesamanya kepada Yesus. Itu teladan. Barangkali kita juga perlu membawa orang-orang yang tidak mampu sendiri hadir kepada Yesus, kita bawa. Entah karena faktor yang tidak mampu secara fisik, atau tidak mampu mungkin juga secara non-fisik. Selamat bermisi, dengan iman kita bisa menjangkau kepada siapapun dan dimanapun. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu